Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita. Dan Alhamdulillah saat ini sudah hadir narasumber dari Badan Narkotika Nasional ya, Bapak Jamaluddin Ma'ruf S.Fam Apotek ya ini ya. Apoteker ya. Dan sebelumnya nanti kita bisa bagi informasi, Anda bisa bergabung seperti biasa di line telepon 0271 679 3000, SMS dan juga di WA di 08 11 255 3000. Dan tahukah Anda bahwa tanggal 26 Juni, setiap tanggal 26 Juni itu ada HANI, Hari Anti Narkotika Indonesia Internasional ya, Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi tidak hanya Indonesia saja tapi internasional. Nah, ini kan biasanya kurang begitu familiar ya bagi khalayak karena memang tidak sengetren hari ibu ya kan, hari anak ataupun hari-hari yang lain. Nah, tentu saja ini patut kita dapatkan nanti latar belakang apa itu, bagaimana, dan perkembangan terkininya bersama narasumber yang sudah ada di samping sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal ini ya. Jamal, Pak Jamal. Pak Jamal ini berarti di BNN yang provinsi? Di BNN Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah ini pemirsa ya. Jawa Tengah. Jadi beliau jauh-jauh dari pusat negara, pusat pemerintahan ya, provinsi, kita hadir di kota Surakarta ini untuk kita semua. Baik Pak Jamal, HANI ya, Hari Anti Narkotika Internasional. Ini secara internasional boleh dibagi ini yang keberapa? Kalau kita merujuk dari sejarah Hari Anti Narkotika Internasional, itu pertama kali sebenarnya itu ditetapkan pada tahun 1987 oleh UNODC, salah satu badan di PBB, Pak. Jadi UNODC adalah United Nations Office on Drug and Crime. Jadi salah satu badan di PBB yang memang salah satu tugasnya adalah menangani permasalahan narkotika, baik itu penyalahgunaan maupun juga peredaran gelapnya. Nah, dipilih tanggal 26 Juni itu juga ada sejarahnya, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya UNODC menetapkan Hari Anti Narkotika Internasional tanggal 26 Juni ini berdasarkan dari momentum yang terjadi di Cina pada tahun 1839, yaitu pada saat itu ada salah satu pejabat di Cina bernama Lin Zexu, itu dipilih oleh kaisar memang untuk menangani permasalahan narkoba di negara Cina pada saat itu, di mana pada tahun-tahun itu memang kondisi di negara Cina itu benar-benar sedang mengalami permasalahan yang serius terkait dengan masalah narkoba. Sehingga kaisar itu menunjuk Lin Zexu untuk menangani permasalahan narkoba, dan pada puncaknya adalah di tahun 1839 itu Lin Zexu berhasil mengungkap gudang opium milik Inggris sampai pada akhirnya dimusnahkan dan dibuang ke laut. Jadi kayak saya dapat review film kungfu. Di situ ada Jackie Chan, di situ ada, ya kan? Iya. Wah, ini kan banyak tuh itu. Ya, itu betul. Kan sering diselipkan di beberapa adegan di beberapa judul film. Memang pada saat itu permasalahan narkoba di negara Cina sangat serius, Pak. Sehingga langkah yang diambil oleh Lin Zexu ini juga memicu kemarahan dari Inggris sendiri, karena Inggris waktu itu perdagangan opiumnya sangat luar biasa. Ya, kartelnya terusik dong. Betul, akhirnya apa? Ya, Inggris marah besar pada saat itu, sehingga tercetuslah juga yang namanya Perang Candu. Nah, Perang Candu itu kan perang yang terjadi antara Inggris dengan Cina, di mana pada akhirnya adalah
Cina kalah ya karena memang SDM-nya sudah dirusak sekian puluh tahun dengan zat yang namanya opium tadi. Ya, itu ya. Sehingga apa? Perang candu mereka kalah, terus akhirnya membuat perjanjian. Ada perjanjian antara Inggris dengan Cina yang dikenal dengan perjanjian Tianjin pada saat itu, di mana salah satu isi dari perjanjian itu adalah Cina menyerahkan Hong Kong menjadi tanah jajahan Inggris. Nah itulah pada saat itulah Inggris kehilangan Cina itu gara-gara opium itu tadi, Pak, karena perdagangan opium. Kalau perjanjian ini saya ingat ya, waktu di SMP itu pelajaran sejarah dunia. Betul. Tapi latar belakangnya karena ini saya baru tahu ini. Seperti itu, sehingga pada saat pengungkapan tadi di tanggal 26 Juni tahun 1839 itu Lin Sexu itu berhasil mengungkap gudang opium tadi. Itulah yang diambil oleh UNODC untuk momentum peringatan hari perlawanan dunia terhadap masalah narkoba ini. Itu sudah dunia ya, 1839? Betul, narkoba itu sudah menjadi masalah dunia memang, sejak tahun itu. Dan ini seterusnya, kelihatannya ini abadi deh, perang abadi. Lah ini kan kayak seperti hanya minuman keras, baik dan hitam, baik dan buruk, hitam dan putih, ya kan? Kebaikan dan keburukan, yang baik dan kejahatan kan gitu. Kelihatannya bakal nggak cuma di 1800 sekian ini, seterusnya berarti ini ya. Ya, ini mungkin akan menjadi perang panjang buat kita semua ya. Karena masalah narkoba ini ya seperti tadi yang disampaikan Pak Tom, ini akan jadi masalah yang panjang dan masalah yang serius, dan sampai dengan saat ini masih menjadi masalah utama dari seluruh negara-negara yang ada di dunia. Dan belum tentu yang punya pabrik produsen narkoba ini mengkonsumsi. Kelihatannya nggak mungkin ya. Kalau pengalaman kami menangani kasus-kasus narkoba, Pak Tommy, rata-rata mereka yang berada di jaringan besar narkotika itu, mereka memang tidak mengkonsumsi narkoba. Karena kan mereka butuh, mereka hanya memanfaatkan keuntungan, narkoba itu hanya untuk saja. keuntungan material dan juga ada tujuan-tujuan tersendiri. Salah satunya adalah tujuan untuk kayak tadi melemahkan sebuah negara dengan cara bisa buat melemahkan senjata ya, senjata rahasia. Kalau pimpinan-pimpinan negara kan juga menyampaikan masalah narkoba ini menjadi proxy war. Jadi perang yang memang tidak terasa, tahu-tahu nanti SDM-nya sudah lemah gitu aja. Digerogoti pelan-pelan dari sumber daya manusianya. Tapi sebenarnya sebelum tahun 1839 sudah sih ya, kalau dari perspektif agama Islam itu itu sudah jauh sekali. Bahkan kalau kita bicara narkoba sendiri, kita bicara opium itu dari tahun 2000 sebelum Masehi itu sudah ada, Pak Tom. Pada saat itu oleh bangsa Sumeria itu opium itu digunakan sebagai salah satu bahan untuk membantu mereka pada saat berburu. Nah, karena dia sifatnya adalah depresan, sehingga di senjata-senjata yang mereka gunakan untuk berburu itu diberikan zat tersebut, sehingga nanti pada saat mengenai sasaran. Itu ide simpelnya waktu itu ya. Ide simpelnya seperti itu. Itu untuk melemahkan hewan buruannya, caranya seperti itu. Jadi dulu itu sebenarnya ada ide brilian yang simpel, belum tentu 1000 tahun kemudian jadi sesimpel itu ya. Nah, sekarang malah bukan hewan buruan yang dilemahkan, tapi orang dilemahkan dengan zat-zat seperti itu. Manusia itu ya harus memang bijak ya, memanfaatkan hasil temuannya sendiri. Betul. Baik, kita kembali ke Indonesia ya, kan? Kita konsentrasi ke Indonesia. Berarti bisa dikatakan tiap tahun kan itu diperingati. Betul. Ya. Untuk tahun ini boleh dibagi apa ini tema? Mengusung tema enggak ini? Baik. Kalau tahun ini nanti kita sebentar lagi berarti ya Pak Tommy, tanggal 26 Juni 2024 ini itu dari UNODC sendiri juga sudah mengeluarkan tema terkait dengan peringatan keprihatinan Hari Anti Narkotika Internasional ini, yaitu tema internasionalnya adalah The Evidence is Clear, Invest in Prevention. Jadi bukti sudah jelas, bukti sudah nyata, kita harus berinvestasi terhadap atau kepada pencegahan. Dalam menangani masalah narkotika, investasi paling tepat menurut itu adalah pencegahan. Itu tema internasionalnya. Sedangkan tema nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia di peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024 ini adalah
masyarakat bergerak bersama melawan narkoba. Jadi lebih kepada peran serta masyarakat yang memang perlu kita tingkatkan untuk menangani permasalahan narkoba yang ada di Indonesia. Iya. Berarti itu kan ada kata-kata masyarakat kan. Ya. Berarti masyarakat kan mau nggak mau kan terlibat tuh di situ. Betul. Gimana porsi masyarakat terlibatnya ini? Kalau kita... Karena kan sasarannya juga masyarakat juga. Ya, masyarakat kan luas ya Pak ya? Iya. Masyarakat itu luas juga. Berarti harus membelah dua ini. Ini masyarakat yang berusaha untuk mencegahnya dan masyarakat yang masih memakainya ini. Gimana? Baik. Ini tidak lepas dari amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di mana di pasal 104 itu disampaikan atau ditulis di sana diamanatkan bahwasanya masyarakat mempunyai kesempatan dan tanggung jawab seluas-luasnya untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Itu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di pasal 104 terkait dengan peran serta masyarakat. Nah, disinilah masyarakat dituntut juga mempunyai tanggung jawab dan peran dalam menangani masalah narkoba ini, Pak. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan pemerintah saja dalam menangani masalah narkoba, maka permasalahan ini sangat jauh sekali akan terselesaikan. Lama banget. Tapi kita butuh bergerak bersama-sama. Bahkan beberapa kali Bapak Presiden sudah menyampaikan di beberapa pidato beliau, permasalahan narkoba ini sudah menjadi masalah bangsa Indonesia. Dan ini Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat narkoba, sehingga masalah narkoba harus diselesaikan dengan cara-cara yang tidak standar. Tapi kita butuh inovasi-inovasi dan langkah-langkah yang ekstra untuk menangani masalah narkoba ini. Salah satunya adalah membuat sebuah kekuatan masyarakat untuk bareng-bareng menangani masalah narkoba ini. Jadi masuk level ke extraordinary ini. Oh, extraordinary, betul. Sudah nggak bisa santai-santai ini ya. Sudah seperti kecolongan 10 tahun itu bisa runtuh, memutus generasi. Satu generasi kan ya? Memutus satu generasi. Iya. Dan memang waktu kita tidak panjang. Ya. Kita digadang-gadang akan memetik bonus demografi kan seperti itu. Ya. Tahun 2035, 2040. Tetapi persiapan kita menuju ke sana itu kalau kita tidak berhasil melindungi atau menjaga sumber daya manusia kita, maka bonus demografi ini akan jadi kebalikannya, Pak Tommy. Bahkan sampai bencana demografi kan seperti itu. Ibarat tanaman ini kan kita punya aset bibit-bibit ini ya. Betul. Yang disemai itu 50% lebih rusak kan goncang juga negara ini akan jadi beban negara kan, yang harusnya mereka akan menjadi kekuatan negara, tapi manakala SDM ini rusak, mereka nanti di tahun 2035, 2045 malah akan menjadi beban-beban negara. Baik, kita masuk ke Jawa Tengah sekarang. Katanya nasional ya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah program apa yang sudah atau mungkin akan dilakukan yang melibatkan masyarakat untuk edukasinya? Untuk edukasi pasti kita akan sebanyak mungkin, semasif mungkin melaksanakan edukasi terhadap masyarakat Jawa Tengah. Sehingga harapan kita adalah semakin banyak masyarakat Jawa Tengah yang terpapar informasi terkait dengan ancaman bahaya narkoba ini, maka akan semakin banyak muncul kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama nanti kita bergerak bareng sesuai dengan tema hari ini untuk memerangi masalah narkoba ini. Kalau setiap lapisan masyarakat itu bisa melaksanakan pencegahan masalah narkoba ini sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya masing-masing, saya rasa permasalahan narkoba ini akan lebih mudah untuk teratasi daripada kita hanya mengedepankan tindakan-tindakan represif mungkin ya dari penegak hukum. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan di Amerika sendiri 40 tahun mereka mengedepankan fungsi pemberantasan, itu permasalahan narkoba juga tidak bisa ditekan secara optimal. Tapi di mana kita bisa mengedukasi masyarakat, kayak di Jawa Tengah ya Pak Tommy, saya informasikan lagi juga kepada para pemirsa, Jawa Tengah sendiri pada saat ini itu angka prevalensinya di angka 1,3% dari total populasi penduduk Indonesia Jawa Tengah usia 15 sampai 65 tahun. Itu artinya apa? Di Jawa Tengah sendiri setiap tahunnya masih ada kurang lebih 295.000 penduduk Jawa Tengah itu
dalam 1 tahun terakhir masih mengkonsumsi narkoba. Itu artinya apa? Ada ratusan ribu keluarga di Indonesia yang setiap hari itu mungkin mereka masih menangis karena apa? Ada salah satu anggota keluarganya yang masih bermain-main dengan narkoba itu sendiri. Angka ini didapat bagaimana? Angka ini penelitian resmi, Pak. Jadi penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Terakhir diteliti tahun 2023, di mana secara nasional angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu di angka 1,73%, atau 3,3 juta penduduk Indonesia masih menggunakan narkoba dalam setahun terakhir. Angka ini muncul karena yang ketahuan, yang ketangkep, atau gimana? Kan pasti ada yang belum muncul ke permukaan karena belum ketahuan kan? Betul, itu kadang-kadang lebih ngeri, kan? Ya, memang angka prevalensi atau angka yang kita tampilkan ini tidak tidak 100% itu menggambarkan kondisi real, Pak Temi. Biasanya dari hasil penelitian itu kan itu kayak fenomena gunung es. Yang kelihatan di permukaan itu hanya kecil sekali. Padahal di bawahnya itu masih sangat besar. Jadi kita jangan hanya terlena, prevalensinya 1,3. Itu kan angka persentase yang kecil. Ingat loh, 1,3 dari penduduk Jawa Tengah 30 sekian juta itu kan cukup besar juga. Apalagi kalau memang benar terjadi bahwasanya ternyata yang kita ungkap 1,3 itu hanya sebagian kecil atau hanya di permukaan gunung es tadi aja, Pak. Kalau ternyata di bawahnya itu lebih besar, ini kan akan menjadi masalah yang serius nanti, Pak. Jangan sampai nanti pada saat ini meledak kita kaget. Ternyata sudah separah ini permasalahan narkoba di Jawa Tengah. Kan gitu. Ini bisa jadi menimbulkan tetangga saya termasuk nggak ya? Terus pas duduk gitu, ini kanan kiri saya kira-kira itu yang perlu kita yang perlu kita tumbuhkan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah adalah bagaimana kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Oke, kita bisa meyakinkan bahwasanya, Pak, saya yakin saya sudah bisa, saya jamin saya bersih dari masalah narkoba. Tapi siapa yang bisa menjamin orang-orang di sekitar kita? Anaknya, ponakannya. Iya, betul. Mantunya. Bahkan nyuwun sewu, Pak Tommy. Ada juga kejadian teman-teman kita yang aktif melakukan perang melawan narkoba. Dalam hal ini bukan perangnya adalah mereka ikut berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan masalah narkoba ini. Mereka tergabung ke dalam relawan-relawan anti narkoba. Penggiat lah istilahnya. Penggiat istilahnya. Tapi juga ada juga di antara mereka itu anaknya yang kecolongan juga, Pak. Betul. Nah, kita tidak ingin seperti itu, sehingga kita inginkan masyarakat Jawa Tengah ini, ayo kita punya tagline, Pak Tommy. Apa itu? Ini Jawa Tengah ya? Ya, Jawa Tengah. Tagline kita adalah Jawa Tengah bersinar, perangi narkoba bareng-bareng. Jawa Tengah bersinar ya? Ya, bersinar itu bersih dari narkoba. Untuk mewujudkan Jawa Tengah bersih dari narkoba, maka kita harus perangi narkoba bareng-bareng. Ini juga masih selaras atau masih sinergi dengan tema Hari Anti Narkotika Internasional tadi, yaitu masyarakat bergerak bersama tadi, Pak. Nah, cara mengidentifikasi deteksi dini bahwa di sebelah kanan saya ini kelihatannya magek deh. Itu caranya gimana? Tapi jangan dijawab dulu ya. Baik, kita simpan di sesi berikutnya ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita tetap akan hadir di hadapan Anda di Kota Kita kali ini setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Kota Kita pagi hari ini, masih bersama Bapak Jamaluddin Ma'ruf. Beliau adalah dari BNNP ya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau bagaimana sejarah dan bagaimana sampai upaya di Provinsi Jawa Tengah khususnya sudah kita review. Kita akan perdalam lagi ya, agar secara teknis di lapangan kita juga ikut bisa menjadi agen perubahan, perbaikan. Gitu ya Pak Jamal ya. Ini sudah cocok jadi asisten belum? Iya.
cara kita mengidentifikasi awal dah gitu ya. Kalau kita mau bongkar-bongkar tasnya ini pakai apa enggak atau ngintip di rumahnya kan kesulitan kita ya. Paling tidak kita deteksi awal lah. Kalau waduh nggak beres nih teman saya ini. Ya gimana nih? Oke, baik Pak Tommy. Jadi memang kita ada yang namanya deteksi dini bagi untuk mendeteksi seseorang apakah dia itu terindikasi menyalahgunakan narkoba atau tidak. Yang pertama yang bisa kita lakukan, ini mungkin untuk kita melihat apakah orang-orang di sekitar kita itu berpotensi atau sudah terkena masalah narkoba atau belum. Yang pertama adalah kita harus kenali dulu, misalkan kepada anak kita, pasti akan muncul perubahan sikap dan perilaku. Perubahan sikap dan perilaku ini mulai dari anak jadi suka bohong, anak jadi menarik diri dari pergaulan di dalam keluarga, susah diajak ngobrol, susah untuk diajak berdiskusi dan lain-lain. Itu juga sudah merupakan tanda-tanda awal di mana itu mungkin juga jadi indikasi awal apakah si anak tersebut sudah mulai kenal dengan narkoba atau tidak. Juga terkait dengan prestasi belajarnya. Anak yang dulunya prestasi belajarnya bagus gitu ya, tapi ternyata setelah kena narkoba pasti dia akan turun prestasi belajarnya. Karena tadi Pak Tommy, narkoba itu kan yang diserang adalah otaknya. Otaknya. Pada saat seseorang sudah otaknya itu rusak gara-gara narkoba, maka fungsi-fungsi dari otak sendiri pasti akan menurun. Termasuk juga fungsi memori dan kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk merancang sebuah atau merencanakan sesuatu itu pasti akan menurun. Itu ciri-ciri yang mudah dikenali sekali sebenarnya. Prestasi belajarnya menurun, terus juga perilaku anak. Dulu anaknya cenderung gampang dikasih tahu, sekarang kalau dikandani lebih nantang gitu ya. Berontak ya? Berontak, ya itu juga perlu kita waspadai. Meskipun itu bukan tanda-tanda utama atau tanda-tanda pasti, tapi perlu kita curigai. Salah satu faktor ya. Betul. Terus juga ini, terjadinya peningkatan kebutuhan keuangan. Iya. Ya, itu Bapak Ibu juga harus paham juga. Karena misalkan beli kan ya. anak-anak sudah mulai ini nggak wajar kebutuhan uangnya di usia SMP atau SMA, tapi kebutuhan uangnya kok minta terus seperti ini seperti itu. Nah, itu harus dikenali juga. Ini jangan-jangan anak saya mulai kenal dengan narkoba. Jangan-jangan anak saya sudah mulai main-main mungkin judi online atau apa segala macam. Itu pertanda yang perlu kita waspadai sedini mungkin. Tiba-tiba dapat surat dari kepala sekolah 6 bulan nunggak. Nah, aneh. Itu kan bulan dikasih 6 bulan nunggak. Uangnya buat apa? Kan seperti itu ya. Itu harus kita peka dengan kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan termasuk apabila di anak kita atau orang sekitar kita itu suka menjual barang-barang yang dipunya, Pak. Itu salah satu ciri para pecandu minta sepeda motor baru sebulan udah jalan kaki lagi. Minta motor, nanti motornya hilang, atau mungkin surat-suratnya sudah digadekan, atau mungkin minta alat komunikasi HP, nanti HP-nya dijual, mungkin kasih komputernya dijual dan lain-lain. Itu salah satu ciri atau salah satu warning yang bisa dipahami oleh orang tua, ini anak saya ada apa? Perlu digali informasinya. Nah, pada saat menemukan hal seperti itu, maka cara yang paling efektif untuk memastikan adalah ya kita ajak dulu dibawa ke kantor BNN. Boleh. Nah, karena kalau seorang keluarga atau orang tua sudah mulai mencurigai, oh anak saya ini jangan-jangan kena narkoba ya, kok ciri-cirinya mirip seperti yang sudah disampaikan kemarin, maka salah satu cara atau langkah selanjutnya adalah diajak ke kantor BNN untuk Untuk di assessment, Pak Tom. Di assessment ini untuk memastikan apakah permasalahan yang muncul kepada anggota keluarganya tadi benar berkaitan dengan masalah narkoba atau mungkin ada masalah-masalah pencetus yang lain, faktor-faktor lainnya. Oh, berarti bisa konseling juga ya? Bisa, Pak. Jadi ke situ tidak hanya cuman bawa orang yang sudah kena ya? Bukan, Pak. Jadi itu nanti buat konseling bisa, sehingga untuk memastikan ini anak saya berperilaku seperti ini itu karena masalah apa. Kalau ternyata memang benar karena masalah narkoba, baru nanti akan kita tentukan bersama-sama antara BNN bersama dengan orang tua atau keluarga untuk menentukan terapi apa yang pas untuk diterapkan kepada
si korban tersebut. Kan seperti itu, Pak. Jangan sampai nanti terlambat, anak sudah semakin kecanduan, sudah melakukan kegiatan kejahatan kriminal yang lain, sampai ketangkap oleh penegak hukum, itu berarti sudah terlambat, Pak. Sudah terlambat. Maka kemampuan orang tua untuk mendeteksi tadi itu sangat diperlukan, sehingga tadi kita bisa mencegah lebih dini. Nah, nanti di BNN pun akan dites, Pak. Akan dites urinnya. Dari hasil urinnya nanti akan kelihatan apakah yang bersangkutan itu memang positif menggunakan narkoba atau tidak. Jadi secara kejiwaan dan juga secara fisikal ya. Iya. Baik. Sekarang kan dunia maya sangat dominan ya. Bahkan seakan-akan dunia nyata ini hanya semacam hardware yang lebih dominan dunia maya. Boleh nggak cara kita bisa konseling atau tanya-tanya dulu di nomor berapa atau di alamat? Baik, nanti akan kita sampaikan kepada Pak Tommy dan juga kepada pemirsa di rumah. Nah, akan kita sampaikan nanti nomor telepon yang bisa dihubungi pada saat Bapak Ibu atau masyarakat di seluruh Jawa Tengah menemukan kondisi-kondisi seperti tadi. Kalaupun nanti tidak telepon, teman-teman atau Bapak Ibu juga bisa langsung datang ke kantor BNN. Kalau bisa datang ke kantor BNN, langsung ke BNN Provinsi di Jalan Madukoro, Blok BB, Kota Semarang. Itu alamat kantor BNN Provinsi Jawa Tengah. Loh, jauh Pak, saya kan rumah saya dari Cilacap. Nah, kalau jauh berarti nggak usah ke kantor BNN Provinsi. Di Jawa Tengah sudah ada 9 kantor BNN tingkat kabupaten kota atau BNNK. Itu ada di Surakarta, sudah ada Pak Tom. Surakarta ada, itu di Penumping, itu kantornya BNN atau Kota Surakarta. Di Kendal juga sudah ada, di Batang, Kota Tegal, terus Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Magelang. Itu ada 9 BNNK yang sudah ada di seluruh Jawa Tengah. Monggo silakan Bapak Ibu yang terdekat di mana datang ke sana. Kalau memang datang bukan karena masalah narkoba yang mengenai atau yang menimpa keluarga, untuk mencari informasi-informasi boleh datang. Terbuka juga. Terbuka. Nanti di kantor-kantor BNNK itu juga biasanya ada Pak, ruang pusat informasi dan edukasi. Di sana Bapak Ibu juga bisa melihat contoh-contoh narkoba itu seperti apa. Kita punya replika-replikanya yang Bapak Ibu bisa datang ke sana untuk mengedukasi keluarganya, atau mungkin dari sekolah dan lain-lain bisa berhubungan dengan kantor BNNK terdekat untuk edukasi ke sekolahnya. Seperti itu Pak. Ya. Tadi nomor yang bisa dihubungi? Nomor ya baik. Sebentar, untuk nomor customer service BNN Provinsi Jawa Tengah, silakan Bapak Ibu bisa mencatatnya di 0811 2608 944. Ya. Itu di 0811 2608 944. Ya, silakan. Kalau Bapak Ibu ada masalah apapun atau pengen informasi apapun atau menginginkan, Pak kami pengen ada kegiatan penyuluhan di tempat kami, silakan. Siapapun itu ya? Siapapun itu elemen boleh. Apapun di masyarakat. Dari lapisan masyarakat manapun boleh. Yang penting masih di Jawa Tengah Pak. Oh iya, coverage areanya Jawa Tengah. Kita kan untuk udah beda lagi wilayah kita di Jawa Tengah. Baik, karena provinsi seperti ini itu. Tadi. Ya itu tadi kan sudah banyak hal yang sudah kita dapatkan dari ciri-ciri, tanda-tanda dan sebagainya. Sekarang kita coba pengen lihat ini resiko. Resiko terpaparnya itu yang teringan kayak apa, yang terberat mesti mati ya. Ya. Boleh diceritakan. Setidaknya punya gambaran lah. Oh, ini nanti berpotensi seperti ini kejadiannya. Pak Tommy, untuk masyarakat Jawa Tengah saya informasikan bahwasanya narkoba itu adalah sebuah zat yang memang kalau dia dikonsumsi maka dia akan bekerja di sistem saraf pusat, yaitu di otak. Ya. Maka resiko yang pasti akan muncul di sini adalah fungsi dari organ tubuh kita yang utama tadi, yaitu otak tadi pasti akan terganggu. Terganggunya nanti juga ada tahap-tahapnya.
kerusakannya itu juga ada fase-fasenya, fase-fase kerusakan yang ada di otak. Tapi yang jelas semua jenis narkotika pasti akan bekerja di sistem saraf pusat dan pasti akan mengganggu sistem kerja otak manusia. Itu salah satu yang pasti akan nanti muncul di sana. Di samping itu, bahaya dari bahan-bahan atau zat-zat yang digunakan dalam proses pembuatan narkotika, Bapak Ibu, kami informasikan bahwanya narkotika itu sekarang kayak misalkan jenis narkotika sintetis itu dibuat dari bahan-bahan yang sangat berbahaya. Di situ ada H2SO4 atau asam sulfat, ya, ada HCl, ada aseton, ada toluen, segala macam itu termasuk zat-zat yang digunakan dalam proses pembuatan narkotika. Nah, zat-zat tersebut kalau masuk ke tubuh seseorang pasti akan merusak organ-organ tubuh, Pak. Belum lagi kalau cara penggunaan narkotikanya yang ada juga yang model menggunakan jarum suntik, ada juga yang digunakan menggunakan bong seperti menghisap rokok seperti itu. Itu biasanya yang rusak nanti organ-organ tubuh seperti gigi, mulut, terus nanti jaringan-jaringan tubuh, terus juga organ-organ yang lain, jantung, paru-paru, ya, ginjal, hati. Itu semua organ-organ tubuh nanti akan terserang oleh zat-zat dari narkotika tadi. Sehingga kalau tadi Pak Tommy menyampaikan yang paling ringan apa, kalau menurut saya kok enggak ada yang ringan. Berat itu semua organ-organ vital semua ya, yang diserang nanti di situ. Jadi sangat berbahaya sekali. Apalagi kalau sudah sampai di titik kerusakan otak tadi, Pak. Itu sangat berbahaya. Karena apa? Kerusakan otak kan sifatnya irreversible atau tidak bisa atau sangat susah untuk disembuhkan. Ya, baik, kita sapa dulu ya yang penelpon. Kami persilakan di 6793000. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana Bapak? Dari Santoso di Karanganyar. Ya, silakan Pak Santoso, Karanganyar. Ya. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan psikotropika atau zat yang berbahaya. Apakah itu hanya hal yang terkait dengan kimiawi ya? Soalnya kalau ada orang yang sudah terlanjur dengan oplosan atau hal-hal yang di sana membuat dia itu sakau atau pokoknya melayang-layang, terkadang ada juga yang mencampurkan kopi itu dengan tumbuhan isi kecubung. Di sana malah lebih berbahaya karena orang tersebut sudah tidak terkendalikan. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini non kimia, ini narkotika herbal. Gimana? Ya, memang betul. Narkotika itu kan dibagi menjadi narkotika alami, narkotika sintetis, dan narkotika semisintetis. Jadi tidak hanya yang kimia saja, tapi juga ada narkotika-narkotika alami. Salah satu contohnya untuk yang golongan 1 itu ganja, itu termasuk narkotika alami Pak Santoso. Termasuk juga opium, itu termasuk narkotika alami. Nah, apakah itu berbahaya? Namanya narkotika pasti semua berbahaya, Pak. Jangankan narkotika, bahkan bahan-bahan adiktif lain yang sampai saat ini mungkin belum tergolong ke dalam jenis-jenis narkotika seperti tadi disampaikan Pak Santoso. Kalau kita bicara kecubung, itu sampai dengan saat ini kita buka di lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang jenis-jenis narkotika atau di Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan jenis-jenis narkotika, itu tidak akan ketemu zat yang namanya kecubung tadi. Ya. Tidak akan, berarti memang kecubung sampai dengan saat ini belum tergolong ke dalam narkotika. Tetapi jangan dipotong di sini saja. Meskipun kecubung itu belum tergolong ke dalam golongan narkotika, tetapi efek dari penyalahgunaan tanaman seperti ini itu juga sangat bahaya sekali. Kita tidak sedikit atau sudah banyak banget ketemu dengan para penyalahguna tanaman seperti ini yang mereka bahkan berperilaku sangat liar gitu ya. Karena mereka merasakan di dalam tubuhnya itu sangat panas sekali, akhirnya mereka menelanjangi dirinya. Nyun sewu, itu perilaku-perilaku yang sangat berbahaya. Dan ini kebetulan sekali ditanyakan oleh Pak Santoso, sekaligus saya menjelaskan bahwasanya selain jenis-jenis narkotika, kita perlu mewaspadai penyalahgunaan zat-zat yang sebenarnya zat itu digunakan sebagai obat bahkan, tapi
fenomena yang ada di lapangan itu banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok remaja atau kelompok-kelompok tertentu untuk disalahgunakan sebagai zat untuk mabuk. Contohnya apa? Misalkan obat batuk. Obat batuk itu sekarang banyak jenis dan sediaan kemasannya. Beberapa obat batuk itu sekarang banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok atau oknum-oknum tertentu untuk mabuk, Pak. Dengan cara seperti apa? Dengan cara meningkatkan dosis yang digunakan. Harusnya mereka mengkonsumsi obat batuk misalkan 1 saset, ini sekali minum langsung 20 saset. Yang terjadi apa? Yuk mabuk, Pak, teler pasti. Di samping obat batuk ada juga obat, ini lebih lucu lagi, Pak. Pak Tommy tahu ya, obat anti mabuk. Ya, ada ya? Ya. Jelas namanya obat anti mabuk, tapi digunakan malah untuk mabuk. Ya. Dengan cara tadi meningkatkan dosis penyalahgunaannya. Harusnya minum 1 tablet, dia minum langsung 4 tablet. Bahkan zat-zat yang lain, Pak Santoso, ada semacam lem, itu juga banyak sekarang disalahgunakan untuk mabuk. Ya, jadi untuk itu perlu kita berikan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya zat-zat seperti itu pun juga sangat berbahaya dan bisa sangat merusak mental generasi penerus-penerus kita. Jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah harus benar-benar peduli sekarang kondisi yang terjadi di sekitar wilayah kita. Kalau misalkan kita menemukan di kelompok-kelompok remaja mungkin di sekitar kita ada penyalahgunaan seperti itu, harus kita harus berani mengambil tindakan. Bisa menghubungi kami di BNN, bisa menghubungi teman-teman kita di kepolisian, di Polsek, di Polres, dan lain-lain. Intinya kita harus ngambil langkah di situ, atau mungkin menghubungi Pak RT, Pak RW, tokoh agama yang lain, supaya apa? Supaya kita menunjukkan bahwasanya kita itu peduli dan tidak ikhlas wilayah kita itu digunakan untuk penyalahgunaan zat-zat seperti itu. Ya, begitu, baik. Pak. Ya, itu tadi ya, semoga bisa dipahami untuk kita semua. Jadi memang klasifikasinya walaupun belum ada potensi kuat untuk itu kan. Betul, Pak. Termasuk kita waspadai ya, bukan berarti sah-sah saja. Wah, ini nggak masuk, ini berarti bisa ini. Karena begini, Pak Tommy, Ya. di dunia itu sekarang sudah ada 1.230 new psychoactive substances. Jadi sudah ada 1.230 narkotika jenis baru atau zat psikoaktif jenis baru. Di mana dari 1.230 tadi yang masuk ke Indonesia baru 93. Ya. Dari 93 tadi yang diatur baru 90. Itu baru diatur masuk ke golongan narkotika. Yang lainnya belum, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan yang satu persatu yang dari luar tadi masuk ke Indonesia, ini juga jadi ancaman juga. Belum lagi jenis-jenisnya. Bapak Ibu, jangan berpikir orang pakai narkoba sekarang ini seperti kondisi zaman dulu. Kalau zaman dulu orang pakai narkoba misalkan pakai sabu jenis stimulan itu dipakai bong, terus disedot, dibakar seperti itu, ada alat-alatnya. Sekarang sudah semakin banyak jenis produk atau jenis-jenis narkotika yang dijual kepada masyarakat. Pak Tommy mungkin pernah ingat ada pengungkapan narkotika yang dikemas sebagai keripik pisang. Ya. Jadi keripik pisang ternyata setelah digoreng kering itu terus diolesi pakai narkoba. Ada juga narkoba dijual dengan sebutan happy water, air kebahagiaan. Bentuknya cairan tetes seperti itu. Cara penggunaannya pun tidak perlu ngumpet-ngumpet, Pak. Ya. Jadi cukup cairan tadi dimasukkan 2-3 tetes ke dalam air mineral, nanti sudah itu bisa dikonsumsi di mana saja dan ya, Pak. Belum lagi permen-permenan. Belum lagi yang seperti itu. Belum lagi yang sekarang ada rokok elektrik vape itu, Pak. Vape itu juga sudah pernah kita ungkap, cairan dari rokok elektrik tadi ternyata digunakan adalah cairan penyalahgunaan narkoba. juga, Iya. salah satunya itu. Ya. Sekarang sudah ngeri sekali. Jadi itu pemutakhiran media Ya. narkotika. Mereka mempermudah calon-calon korban penyalahgunaan narkoba ini dengan disediakan produk-produk yang gampang dikonsumsi dan nggak usah ngumpet-ngumpet. Dan gitu itu apa ya? Itu salah satu
evolusi untuk mengelabui petugas. Ya, itu salah satu cara berevolusi ya untuk mengelabui petugas, untuk menyamarkan dari orang-orang di sekitarnya. Sekarang itu narkoba bentuk kertas kayak gini ya, Pak. Betul, yang ditempel. Iya, gitu ya. ditempel di lidah, nanti larut bersama air liur. Aduh. Ya, itu tadi sudah kita dapatkan. Tentunya ini tidak bisa sekali dua kali pertemuan ya. Ini sosialisasi kan harus terus menerus karena setiap saat teknologi itu berkembang. Ini juga gitu, berkembang pasti juga berkembang, ya kan. Narkotika pasti berkembang. Jadi nanti jangan-jangan dalam bentuk obat nyamuk bakar. Waduh, kacau nih satu rumah ya. Baik Pak Jamal, boleh diberikan kata penutupnya untuk masyarakat Jawa Tengah dan seluruhnya agar kita lebih mewaspadai lingkungan terkait dengan narkotika ini, silakan. Baik, kepada Bapak Ibu pemirsa MTA TV seluruh Jawa Tengah, kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mewakili Bapak Kepala BNNP Jateng, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Haji Agus Rohmat SIK SHM Hum berpesan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah bahwasanya masalah narkoba ini sudah menjadi masalah yang serius yang ada di sekitar kita. Jadi melalui momentum peringatan keprihatinan Hari Anti Narkotika Internasional yang akan jatuh tanggal 26 Juni 2024 ini, kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk bersama-sama kita berpartisipasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Pasal 104 tentang peran serta masyarakat. Yuk kita bersama-sama kita mulai bergerak untuk melawan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di sekitar kita. Kita harus mau bersama-sama peduli terhadap lingkungan di sekitar kita dan pastikan di lingkungan sekitar kita tidak ada penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Ya. Kalau setiap individu bisa memastikan di lingkungan terkecilnya aman atau terbebas dari penyalahgunaan narkotika, maka kita bisa memastikan nanti Jawa Tengah pasti akan menjadi Jawa Tengah yang bersinar, yang bersih dari narkoba. Sesuai dengan tagline kita tadi, yaitu Jateng bersinar, perangi narkoba bareng-bareng. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jamaluddin atas informasinya, dan kita nantikan episode berikutnya nanti yang lebih lengkap untuk melengkapi yang sudah pernah kita bincangkan ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.